Hello friends, welcome back. I'm Najmi. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas materi matematika tingkat lanjut tentang trigonometri part 2. Mari saksikan. Baiklah, kita akan membahas materi yang ketiga tentang grafik fungsi trigonometri. Poin pertama adalah satuan derajat dan radian. Secara umum, fungsi trigonometri memiliki daerah asal berupa bilangan real yang telah kita pelajari pada kelas sebelumnya, bahkan sekolah sebelumnya atau SMP. Oleh karena itu, grafik fungsinya dapat digambar pada sepanjang sumbu X. Daerah asal dapat dinyatakan dalam satuan derajat dan juga dalam radian atau rad. Saat menggunakan ukuran radian, besar sudut dinyatakan sebagai V/2, V/3, V, dan seterusnya. Satu putaran 360 derajat setara dengan 2 V rad. Selanjutnya, bentuk grafik fungsi trigonometri sederhana. Dapat teman-teman perhatikan bersama grafik ini. Untuk grafik ini, kita memakai rumus fungsi f(x) sama dengan sin x. Seperti yang ada pada gambar ini. Kemudian, grafik fungsi trigonometri tergolong grafik periodik. Secara mudah, grafik periodik adalah grafik dengan bentuk tertentu di sebuah interval, lalu bentuk tersebut diulang pada interval selanjutnya. Seperti contoh yang ada pada gambar sebelumnya ya teman-teman. Materi selanjutnya tentang bentuk grafik fungsi trigonometri lanjutan. Fungsi trigonometri f(x) sama dengan sin x, kemudian f(x) sama dengan cos x, dan f(x) sama dengan tan x. Tergolong fungsi trigonometri sederhana. Fungsi yang lebih kompleks ditulis dalam bentuk umum seperti yang ada pada gambar berikut ini. Di sini dijelaskan f(x) sama dengan a sin b x plus minus c plus minus d. Kedua, f(x) sama dengan a cos b dalam kurung x plus minus c plus minus d. Kemudian yang ketiga, f(x) sama dengan a tan b dalam kurung x plus minus c plus minus d. Perhatikan grafik fungsi f(x) sama dengan sin 2x dan f(x) sama dengan 2 sin 2x di samping ini. Dapat kita lihat bersama di sini ada f(x) sama dengan 2 sin 2x. Di sini ada f(x) sama dengan sin 2x. Begini bentuk grafiknya ya teman-teman. Dapat kita lihat bersama. Kemudian materi selanjutnya menggambar grafik fungsi trigonometri. Poin pertama menggambar grafik fungsi sederhana. Nah, dari pembahasan sebelumnya telah diketahui grafik fungsi f(x) sama dengan sin x berbentuk gelombang. Grafik tersebut digambar dengan langkah-langkah seperti berikut ini. Pertama, kita menentukan nilai sin x untuk beberapa sudut istimewa. Di sini kan ada sudut istimewa untuk sin x dan di sini juga sin x. Dapat kita pahami bersama nilai-nilai dari sudut istimewa ada yang setengah, setengah akar 2, dan selanjutnya. Setelah itu, dari nilai-nilai sudut istimewa ini diperolehlah titik-titik bantu, seperti yang tertera. Kemudian, kita letakkan titik-titik bantu pada bidang koordinat yang telah tertera tadi, lalu hubungkan dengan garis mulus. Diperolehlah grafik seperti gambar ini. Tadi kan ada sin x setengah dan selanjutnya diperoleh juga titik bantu 0,0, V/6, setengah, dan lain-lainnya. Di sini terbentuklah gambar grafik seperti ini. Untuk poin yang kedua, peran nilai C dan D pada grafik fungsi trigonometri. Misalkan diketahui f(x) sama dengan sin x dan gx sama dengan sin dalam kurung x tambah v tutup kurung tambah 1. Grafik kedua fungsi saling berkaitan sebab grafik fungsi g dapat diperoleh dengan menggeser grafik fungsi f. Gitu ya teman-teman.
Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sampai pada pembahasan yang keempat tentang aturan sinus dan kosinus. Teman-teman, kita perhatikan bersama ya gambar segitiga ABC berikut. Di sini segitiga ABC. Nah, pada seberang segitiga berlaku aturan sinus dan kosinus. Nah, untuk aturan sinusnya, di sini ada A kecil untuk rumusnya ya teman-teman. A kecil per sin kecil dari A. B sama dengan B per sin kecil dari B sama dengan C per sin kecil dari C. Itu untuk aturan sinus. Kemudian untuk aturan kosinus dapat kita lihat bersama di sini. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos kecil dari A. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos kecil dari B. Kemudian C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos kecil dari C. Untuk contoh soalnya akan aku jelaskan pada slide berikut ini. Selamat menyaksikan, semoga dapat dipahami ya. Di sini aku punya soal seorang naik kinciria dengan ketinggian dalam meter. Orang tersebut terhadap permukaan tanah. Setiap menitnya dapat dirumuskan dengan rumus HT seperti ini. Yang ditanya adalah berapa diameter kinciria. Di sini dapat kita misalkan kinciria berbentuk lingkaran seperti ini dengan titik pusatnya di sini. Di sini kita misalkan sebagai permukaan tanah, maka titik pusat ini kita pandang dari permukaan tanah. Tentunya pada sebuah gambar ini di sini ada sumbu X dan di sini sumbu Y. Di sini bertanda positif dan di sini bertanda negatif. Begitupun untuk yang bagian ini, di sini bernilai positif dan di sini bernilai negatif. Nah, kalau kita hubungkan dengan grafik Y sama dengan sin X, maka yang di sini sama ketinggiannya dengan yang di sini. Yang ini dengan yang ini sama-sama bernilai positif atau bertanda positif, dan ini dengan yang ini dengan yang ini sama-sama bernilai atau bertanda negatif. Berarti di sini kita juga punya 4 bagian dengan ketinggian. Mana kita lihat di sini. Dengan ketinggiannya bisa kita lihat keterkaitannya di sini. Di sini juga punya 1, 2, 3, 4 bagian. Sehingga dapat kita gambarkan ke dalam bentuk umum trigonometri. Nah, bisa kita ketahui berarti untuk yang ini merupakan ketinggian orang terhadap puncak kinciria. Nah, kalau di sini menggambarkan ketinggian secara umum, berarti kita sudah punya ketinggian dari sini ke sini. Berarti kita hanya perlu mencari nilai ketinggian dari yang tersisa, berarti ketinggian dari sini ke sini. Yang mana di sini ditambah 24 berarti ketinggiannya dihitung dari sini berarti min 24. Dan kalau kita pandang ini adalah bidang kartesius dan ini adalah 0,0. Makanya dapat kita ketahui di sini nilainya min 24. Kita akan menentukan bentuk secara umumnya untuk Y sama dengan A sin BT, di mana nilai mutlak dari A adalah amplitudo dan 2pi per nilai mutlak dari B sama dengan periode. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari suatu titik di trigonometri. Di sini dapat terlihat adalah sumbu X-nya. Nah, untuk amplitudo di sini kita gunakan di sini amplitudo sama dengan nilai mutlak A sama dengan 22 sama dengan nilai mutlak 22 sama dengan 22. Sehingga kita dapatkan nilainya di sini sebenarnya 22. Nah, karena di sini nilainya 0,0, di sini 22, berarti nilainya di sini min 22. Sehingga kita dapatkan diameter dari kinciria di sini D sama dengan
22, ini ke sini 22, ditambah ini ke sini 22, maka diameternya sama dengan 44 meter.